Perkenalkan, nama saya Nurul Fatonah Najlah, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Pada video kali ini, saya akan membawakan praktek micro teaching. Silahkan ditonton. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana keadaan kalian pada hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah jika semuanya pada baik. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk Ketua Kelas, Andika Sena, apakah bisa dipimpin doanya? Siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, mari kita langsung masuk ke materi yang akan Ibu bahas pada hari ini. Jadi materi yang akan Ibu bahas pada hari ini yaitu mengenai relasi dan fungsi. Next. Nah, jadi apa itu relasi? Relasi adalah hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan. Apakah sudah jelas suara Ibu? Jelas Bu. Kita coba ulang dari contoh ya. Jadi di sini ada contoh soal. Contoh soalnya itu terdiri dari himpunan A, yaitu 1, 2, dan 3. Dan B-nya itu terdiri dari A, B, dan C. Anggota-anggota himpunan A dan B dapat dihubungkan dengan relasi sebagai berikut. Selanjutnya. Nah, di sini yang pertama terdiri dari diagram panah. Diagram panah itu adalah relasi antara himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan oleh arah panah. Nah, maka disebutnya diagram panah karena dinyatakan oleh arah panahnya. Kemudian selanjutnya diagram kartesius. Diagram kartesius itu relasi antara himpunan A dan himpunan B yang dinyatakan oleh titik pada sebuah objek. Jadi titiknya itu dibentuk dalam sebuah objek gambar. Maka disebut sebagai diagram kartesius. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada himpunan pasang berurutan. Nah, di sini bisa dimasukkan dengan diperoleh A dikali B. Nah, A dikali B yaitu A-nya itu yang terdiri dari 1, 2, dan 3. B-nya terdiri dari A, B, dan C. Jadi A-nya itu dipasangkan dengan B. Jadi terdiri dari 1, A, 1, B, 2, B, 3, B, dan 3, C. Maka disebutnya sebagai himpunan pasang berurutan. Selanjutnya. Nah, selanjutnya pengertian fungsi. Apa itu fungsi? Jadi, fungsi adalah relasi yang memasangkan setiap anggota himpunan A atau disebut sebagai daerah asal tepat satu ke himpunan B atau disebut sebagai daerah kawan atau pemetaan. Setiap relasi itu belum tentu fungsi, tetapi fungsi sudah pasti merupakan relasi. Nah, jadi dari relasi dan fungsi dapat dibedakan sebagai berikut, seperti pada gambar di bawah. Gambar yang pertama itu merupakan gambar relasi, tetapi dia belum fungsi. Nah, yang gambar kedua juga sudah termasuk relasi, tetapi dia itu belum termasuk fungsi.
untuk gambar yang ketiga, ini sudah termasuk relasi dan juga termasuk fungsi. Jadi pada gambar ketiga, jika dia disebut relasi dan fungsi, maka hubungan antara gambar A dan B itu saling menyatu. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai domain, kodomain, dan range. Yang pertama mengenai domain. Domain itu adalah seluruh anggota dari daerah himpunan A atau daerah asal. Nah, jadi dapat dilihat pada gambar di bawah, pada bagian sebelah kiri yang ada di gambar yang ada pada gambar yang tertera itu disebut sebagai domain. Jadi domainnya itu adalah 5, 6, dan 7. Jadi selanjutnya kodomain. Kodomain itu adalah seluruh anggota dari daerah himpunan B atau daerah kawan. Nah, seperti yang dapat dilihat pada gambar yang tertera, pada bagian sebelah kanan disebut sebagai kodomain. Jadi kodomainnya itu pada gambar itu terdiri dari angka 4, 5, 6, dan 7. Selanjutnya. Dan ada rank. Rank itu adalah daerah hasil dari himpunan A atau daerah asal yang dipasangkan dengan himpunan B atau daerah kawan. Nah, pada gambar di bawah, yang kiri itu merupakan domain himpunan A, 4, 5, dan 6. Dan kalau misalnya pada gambar B, itu merupakan kodomain terdiri dari angka 4, 5, 6, dan 7. Jadi rank itu merupakan daerah hasil dari himpunan A yang dipasangkan dengan himpunan B. Jadi saling berpasangan antara gambar A dan gambar B. Selanjutnya mengenai banyaknya fungsi atau pemetaan. Nah, untuk menghitung banyaknya anggota pemetaan, misalkan A itu adalah domain dan B itu merupakan kodomain. Jika banyaknya anggota A dapat dituliskan rumusnya sebagai banyaknya fungsi dari himpunan B ke A, maka rumusnya NA dipangkatkan dengan NB. Selanjutnya, nah di sini ada contoh soal. Jadi himpunan A itu ada 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B-nya itu ada A, B, C. Nah, carilah yang dicari itu yang pertama banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Kemudian yang kedua yang dicari banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Nah, jadi diketahui NA-nya itu 4 karena himpunan 4 itu terdiri dari 4 angka. Kemudian NB-nya 3 karena terdiri dari 3 huruf. Jadi NB-nya 3. Gimana untuk cari? Yang pertama kita cari banyaknya fungsi yang mungkin dari A ke B. Rumusnya yaitu NB dipangkatkan dengan NA. Maka 3 dipangkatkan dengan 4 hasilnya adalah 81. Nah, yang kedua, cari banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A. Rumusnya adalah NA dipangkatkan dengan NB. Nah, NA-nya 4, pangkatnya 3, jadi hasilnya adalah 64. Selanjutnya, di sini ada menghitung nilai fungsi. Untuk menghitung nilai suatu fungsi, dapat dilakukan dengan cara mensubstitusikan nilai ke dalam fungsi fx. Nah, contoh soalnya aja langsung. Jika fungsi fx sama dengan 6x dikurangi 3 dengan x itu diketahui sama dengan 2. Maka nilai fungsinya adalah, untuk mengetahui kita nilai fungsinya,
Karena diketahui X-nya itu sama dengan 2 dan Fx-nya sama dengan 6X dikurangi 3, maka X-nya tinggal kita masukkan. Jadi 6 dikali 2 dikurangi 3, hasilnya 9. Jadi nilai fungsi Fx sama dengan 6X dikurangi 3 adalah 9. Nah, cukup sekian untuk materi hari ini. Untuk tugas selanjutnya akan Ibu kirimkan melalui link Google Form yang akan dikirim ke WA Group. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi